Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hadiri pesta rakyat di kawasan Monumen Nasional Jakarta pada Minggu malam. Dengan menggunakan maung putih, Prabowo keluar dari rooftop dan juga melambaikan tangan sepanjang memasuki kawasan Monas. Presiden tiba sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Selain pasukan pengamanan Presiden, Prabowo nampak didampingi oleh Sekretaris Kabinet, yakni Teddy Indrawijaya. Sementara itu, kedatangan Prabowo langsung disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sudah berada di atas panggung terlebih dahulu. Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dimeriahkan dengan parade mobil hias dari berbagai kementerian, lembaga, BUMN hingga instansi TNI Polri. Karnaval Kemerdekaan untuk menyemarakan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia menampilkan mobil hias dari berbagai instansi seperti kementerian, lembaga, TNI Polri, dan juga BUMN. Rute lintasan karnaval membentang dari kawasan Monas, Jalan MH Tamrin, Bundaran HI hingga Jalan Sudirman. Parade mobil hias ini pun disambut antusias oleh masyarakat yang menanti di sepanjang lintasan. Karnaval Kemerdekaan berikutnya adalah pelayanan publik serta kesiapsiagaan bencana serta Peringati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jakarta menggelar Karnaval Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025 yang dirangkaikan dengan pesta rakyat dan bertunjukkan kembang api pada Minggu malam. Guna mendukung kegiatan tersebut, Polda Metro Jaya siapkan rekayasa lalu lintas di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Pengalihan arus kendaraan diberlakukan situasional mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hingga acara selesai. Meski demikian, kendaraan umum seperti Transjakarta tetap diizinkan untuk melintas. Sementara itu, Dinas Perhubungan Jakarta menyiapkan total 51 kantong parkir di sejumlah titik sekitar Monas. Ya pemirsa, untuk mengetahui kemeriahan Karnaval Pesta Rakyat sudah terhubung dengan rekan kami Jessica Winoto di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Baik, selamat malam Jessica. Bagaimana keramaian Karnaval Pesta Rakyat di sana? Silakan. Ya, selamat malam Nata dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di kawasan Patung Kuda tempat saya melaporkan, yang mana ini menjadi salah satu lintasan pertama dari iring-iringan truk hias yang merupakan juga bagian dari Karnaval Bersatu Kemerdekaan ini. Memang karena sudah selesai iring-iringannya yang tadi diakhiri dengan truk hias dari Polri, saat ini memang kondisi terkini dari warga sekitar ini memang sudah mulai bubar, yang mana tadi ada langsung mengikuti iring-iringan yang menuju MH Tamrin, lalu Bundaran HI, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui Nata dan juga pemirsa bagaimana kemeriahan yang tadi dirasakan oleh warga yang ada di sini, kita sudah bersama dengan beberapa warga ya. Ini rombongan nih sepertinya Nata dan juga pemirsa. Halo Mas, namanya siapa? Muhammad Fajar. Oke, ini panggil Fajar ya? Fajar dong. Oke, Mas Fajar. Ini sama siapa? Ini kayak ramai banget nih. Rekan-rekan kerja. Oh, rekan-rekan. Dari mana kalau boleh tahu? Dari Kementerian Transmigrasi. Oke, wah Kementerian Transmigrasi. Oke, baik. Nah, Mas, kita mau tanya. Ini tadi kan melihat dari truk-truk hias dari kementerian, lembaga, kejaksaan, Polri, dan lain sebagainya. Ini gimana nih perasaannya, Mas? Sangat senang, baru pertama kali sih di sini. Baru pertama kali. Jadi ini momen pertama kali melihat iring-iringan truk hias yang pada saat kemerdekaan kita ke-80 berlangsung meriah gitu ya? Langsung meriah, sangat meriah. Oke. Nah, tadi kan ada beberapa truk hias yang memberikan dari kementerian ini, ada yang memberikan merchandise. Ini kayak saya ngeliat banyak nih pegangannya nih ya. Dapat dari Setnek. Dari Setnek. Ini yang belakang? Oh, ada jajaran dari Polri. Oke. Mas, aku mau tanya dong, dari kemerdekaan kita yang ke-80 ini, harapan untuk Indonesia ke depannya seperti apa nih, Mas? Agar lebih baik lagi untuk memikirkan masyarakat Indonesia. Oke, baik. Ada lagi nggak harapan-harapan yang mungkin pengen disampaikan lagi gitu? Apa ya? Ya lebih, betul, lebih kesejahteraan untuk semua aja. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama. Selamat
beraktivitas kembali? Enggak sih, pulang habis Pulang. ya. Selamat beristirahat kalau begitu, hati-hati di jalan. Ya, terima kasih. Oke, baik Nata dan juga pemirsa, bahwa memang dari kegiatan Karnaval Bersatu Kemerdekaan ini berlangsung meriah karena memang selain dari truk-truk hias yang melewati dari Monas, lalu ke Patung Kuda, lalu ke Jalan MH Tamrin, lalu ke Bundaran HI dan diakhiri di Semanggi, ini semua berlangsung dan meriah dan disambut dengan penuh kebahagiaan dari warga-warga setempat yang ada di sekitar saya ini, karena memang tadi sejak sore tadi sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat sudah banyak warga yang mengelilingi kawasan Patung Kuda untuk menunggu melihat secara langsung kemeriahan dari Karnaval Bersatu Kemerdekaan. Dan mana juga Nata dan juga pemirsa kami sampaikan bahwa uniknya tadi setiap truk-truk hias yang melewati kawasan Patung Kuda ini memang setiapnya memiliki barcode yang dapat di-scan oleh warga yang dapat memberikan penilaian untuk menjadi truk hias pada dirinya yang terbaik. Dan memang dari serangkaian kegiatan pada HUT Republik Indonesia yang ke-80 ini berlangsung dengan lancar dan juga memang penuh banyak harapan dari warga Indonesia untuk menjadi Indonesia lebih baik lagi ke depannya dan lebih mesejahterakan masyarakat ke depannya. Sementara itu, Nata. Baik, terima kasih Jessica Winoto melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara penurunan bendera merah putih di Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Perikanan menghadirkan nuansa ke laut. Henti! Upacara sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Dalam penurunan merah putih adalah Kolonel Penerbang Sunar Adi Wibowo. Pada bendera merah putih, Presiden Prabowo Subianto pun hadir langsung jalannya upacara. Wakil Presiden Raka beserta istri juga hadir bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Pembawa baki dalam upacara penurunan bendera ini dipercayakan kepada Aliyah Sakira, perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Presiden Prabowo Subianto pimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Saat memimpin upacara pengibaran dan juga penurunan bendera, sang presiden menggunakan dua pakaian adat berbeda. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara pengibaran bendera di Istana Merdeka Jakarta. Pada upacara peringatan HUT ke-80 RI itu, penampilan Presiden Prabowo menarik perhatian publik. Sang presiden mengenakan baju adat Demang bernuansa putih gading dan kain ujung serong khas Betawi. Bukan sekedar pakaian tradisional, baju Demang Betawi ini memiliki filosofi mendalam. Pertama merupakan simbol kekuasaan dan kewibawaan, kedua identitas budaya Betawi, yang ketiga mencerminkan kesederhanaan dan elegansi, serta keempat mengandung pesan persatuan dalam keberagaman. Sementara itu saat memimpin upacara penurunan bendera merah putih, Presiden Prabowo yang bertindak sebagai inspektur upacara nampak mengenakan pakaian adat Melayu Riau. Prabowo memakai baju kurung teluk belanga berwarna biru dipadukan dengan tanjak penutup kepala khas pria Melayu. Tanjak yang dikenakan bermotif geometris dengan warna biru perak senada dengan busana yang dikenakannya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ada yang berbeda dalam peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Maluku Utara tahun ini. Bendera merah putih dikibarkan di kedalaman laut. Proklamasi. Gubernur Maluku Utara Seri Juanda tampil memukau dengan balutan kostum Putri Duyung saat ikut mengibarkan sang merah putih di dasar laut Sulamadana Ternate. Upacara ini terselenggara berkat kolaborasi pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Wanita Selam Indonesia. Dan lain-lain. Sebanyak 100 penyelam ambil bagian menciptakan pemandangan yang luar biasa. Bendera merah putih berkibar gagah di kedalaman dikelilingi panorama bawah laut yang memesona. Momen langka ini membawa pesan kuat tentang pentingnya menaruh perhatian pada laut sebagai ruang hidup bangsa. Atas nama bangsa Indonesia,